pindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Dalam proses Pak. Oke, masuk. Nah, dalam proses ini apa? Mudah-mudahan Copet pindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musola Baitur Rahim Bang Riau Kepri yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kembali kajian kita masih dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang masuk ke dalam bab setelah Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang membuat Rasulullah dan Ummul Mukminin Khadijah ini tidak ada satu hadis pun yang menerangkan tentang pertengkaran mereka? Salah satunya adalah karena Ummul Mukminin Khadijah sangat memahami karakter Rasulullah, yaitu dia sebagai istri tidak pernah menolak keinginan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau ibu-ibu nih mau menjadi istri yang sangat dicintai oleh suami, jangan pernah menolak perintah atau menyalahi keinginan suami. Jangan pernah tidak menghargai suami, walau sekecil apapun. Ini ada contoh Bu ya, suaminya kerja di luar kota. Jadi suaminya ini agak khawatir dia meninggalkan istrinya nih. Hari pertama ditelepon sama suaminya. Assalamualaikum Dek, adek di mana? Di rumah lah Bang. Di mana pula adek lagi? Di rumah dekat mana? Dekat dapur. Coba hidupkan blender dulu. Saking curiganya suaminya, disuruhnya istrinya ngidupin blender. Didengar lah, waktu itu belum bisa V-call. Dihidupkan sama istrinya blender. Dah selesai, berarti istri aku di rumah nih. Hari kedua khawatir pula suaminya balik. Kurang percaya dia kepada istrinya nih. Di teleponnya, Dek, masih di rumah Dek? Masih lah Bang. Adek pasti pergi-pergi pula enggak sama jamaah pengajian yang tentu arah itu. Jadi takut istrinya gabung di jamaah ibu-ibu sosialita kan banyak juga. Mereka itu ikut pengajian itu sebetulnya mau pamer gamis saja sebetulnya. Bawa kantongnya, kantong mereknya. Padahal gamisnya enggak itu. Isi lain kan, yang dipakai lain. Jadi nampak sama orang bagus. Kadang pakai dress code pula tuh, jangan lupa ya Jeng, kita pakai baju atasannya ini, warnanya ini. Habis di suami dibuatnya tiap minggu aja ganti. Nah jadi suami ini khawatir lagi dia dengan istrinya. Di hari kedua di teleponnya, Dek masih di rumah Dek? Masih. Di mana? Di dapur lah Bang. Kok di dapur terus aja Dek? Iyalah, abang nyuruh hidupkan blender kan? Oh, dihidupkan blender. Oh berarti istriku di rumah nih. Tapi sesak juga napas suaminya, kira pulang diam-diam besoknya. Tengoknya istrinya tidak ada di rumah. Tanya ke anaknya, mana mama? Tak lapar, ada 2 hari ini buat blendernya keluar, rupa dia bawa blender itu keluar. Nah, itulah kalau istri suka menyalahi suaminya. Jadi istri yang baik itu jangan pernah tidak menghargai suami sedikit pun, jangan pernah menyalahi keinginannya. Selama itu bukan hal yang buruk, maka istri usahakanlah untuk memenuhi keinginan suaminya. Nah, suami pun begitu juga, harus memahami istrinya pula. Jadi kita jangan pernah menganggap istri kita itu dia punya kekuatan penuh aja terus, tidak. Pas kita di rumah nih kan kita tahu betapa capeknya jadi istri. Nah, kalau sempat bikin minum, bikin sendiri. Ambil makan, makan sendiri. Ini gara-gara dia menganggap istri tidak boleh menyalahi perintahnya, sampai kaos kakinya pun mesti istrinya buka. Ini kan kelewatan ya. Ada ibu-ibu waktu itu dalam komplek sampai malu saya Ustaz. Dipanggil ibu-ibu kompleknya, saya Bu Kisbay. Kenapa gitu Bu? Saat dia pergi kerja tuh Ustaz harus salam cium tangannya dulu tuh dada-dada kan dia sampai dia hilang di komplek tuh. Sampai begitu betul dia memperlakukan istrinya. Kita suami jangan pula gila hormat. Harus mengerti keadaan istri. Rasulullah mencontohkan apa yang bisa beliau buat sendiri, beliau lakukan sendiri. Jadi jangan mengandalkan istri. Jadilah kita suami yang juga bisa memahami istri. Tapi kadang
Kalau dapat istri soleha enak kita. Cuma kalau yang enggak kita praktekkan bisa gagal kita jadinya. Waktu itu ada bapak semangat dia pulang dari pengajian saya, bantu istrinya nyuci, bantu istri ke pasar. Besok ditelepon saya, Ustaz, udah saya bantu istri saya, Ustaz, bangkit kurang ajar Ustaz. Kenapa gitu? Diperintah ya saya, Ustaz. Bang, tuh kayaknya terendam, tuh cuci lah. Kalau dapat istri macam ini, ya malang lah nasib kita. Dia pokoknya harus saling inilah kita, saling mengerti lah. Nah itu rahasia keharmonisan rumah tangga Rasulullah dengan Ummul Mukminin Khadijah. Dalam riwayat ini disebutkan tidak pernah terlontar perkataan kotor, baik ketika depan suami ataupun di belakang suami. Kelemahan sekarang, banyak istri itu dia curhatkan tentang keburukan suaminya kepada orang lain. Ini tidak boleh. Begitu juga suami, ini sering dijadikan alasan untuk menarik perhatian lawan jenis di kantor. Disalahkannya terus istrinya. Jadi kalau ada ibu-ibu nih di kantor, suami cerita tentang keburukan istri, hati-hati bu, ibu sedang dipantaunya tuh bu. Nanti ujung-ujungnya diajak makan siang, saling punya pandangan sama, suami saya juga gitu loh bang, deh kayaknya kita sama ya dek ya. Nah disitulah mulai terjadi perselingkuhan. Tapi ini di Zimbabwe, kalau di Indonesia ini ada juga sesuatu. Jadi jangan pernah melontarkan perkataan kotor, jangan pernah saling membantah dengan, kalau kita menikah ini jangan pernahlah berkata kasar. Takutnya kalau orang dipukul 3 hari bisa sembuh, tapi kalau kata-kata ini yang memukul itu cukup lama sembuhnya. Seperti kita memasang paku di kayu, kita cabut pun paku itu, yang lubangnya itu tetap ada. Nah, jadi tidak jauhi perkataan kotor, saling mengasari antara suami dan istri. Kadang disitulah kesempatan iblis ini. Karena kata Rasulullah, senangnya iblis mengganggu orang marah itu sama seperti anak kecil memainkan bola. Mudah bagi iblis untuk menggelincirkan. Kadang masalah suami istri ini dia sederhana masalahnya cuman, tapi bisa jadi besar. Ada seorang istri, dia masak terlalu pedas, suaminya tidak sanggup pedas, berair mata suaminya, langsung suaminya kasar. Dan 16 tahun kau menikah sama aku, tidak tahu juga kau kurang cabai untuk dasar Minang kau, dia akan singgung suku istrinya. Ngamuklah istrinya, abang jangan singgung suku bang. Beruntung abang dapat orang kami orang Minang nih, daripada abang orang Melayu pemalas lagi. Kau tutup mulut kau ya, kurang ajar kau, beranilah kau nyinggung suku abang. Pantas saja mamak kau diceraikan bapak kau. Abang jangan singgung. Akhirnya kemana-mana jadinya. Nah ini bahayanya kalau kita suka berkata kasar itu bisa kemana-mana. Senang iblis untuk menghancurkan kita. Nah kemudian Ummul Mukminin Khadijah ini mengetahui apa-apa saja yang tidak membuat Rasulullah tidak suka. Jadi para istri, kalau suami memang tidak suka terhadap sesuatu, jangan itu dibuat juga. Jangan sampai kita memancing amarah. Misalnya ada adik kita yang dia tidak suka kalau dia ke rumah itu agak lain pembawaan adik kita. Nah, usahakan jangan sampai dia datang ke rumah. Jadi para ulama dahulu sebelum mereka menikah, orang tua istri ini mengatakan kepada suaminya ini, apa saja yang tidak kau senangi terhadap anakku, tolong kau sampaikan. Sekalipun kau mengatakan kau tidak senang bahwa mertua datang. Sampai begitu betul halusnya perasaan mertua pada zaman dulu. Kalau kau tidak suka sama kami, bilang sama anak kami, biar kami tidak akan datang. Begitu betul lah kedudukan suami di dalam Islam ini tinggi. Cuman kan nggak mungkin juga kan yang seperti itu pula sampai mertua dia benci, itu tidak mungkin juga. Kalaupun ada, ini permasalahannya bisa jadi mertua ini kadang terlalu ingin mencampuri urusan keluarga anak. Nah, maka saya sarankan kalau kita sudah menikah usahakan beda rumah. Kalaupun tolong jangan lama lah Henry ya, jangan sampai terenak betul. Nanti kalau udah terlalu lama tuh payah nanti keluar ya, susah. Karena banyak yang kita tenggang rasa jadinya, memang sulit. Makanya Rasulullah tuh menganjurkan untuk jangan sampai satu rumah lah, susah nanti jadinya. Nah kemudian saya kena ulah. Kemudian di dalam masalah rumah tangga ini juga Rasulullah mengendalikan perdagangan yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah. Nah Rasulullah yang bergerak ke pasar Hubasyah, Duba, Syihar. Jadi istri sebagai business owner aja. Udah duduk santai biar aku yang menjalankan. Jadi
Ummul Mukminin Khadijah dipercayakannya semua dagangannya kepada suaminya karena suaminya seorang rasul dan terpercaya. Kalau ibu-ibu hati-hati Bu, mencayakan usaha sama suami habis nanti duit ibu dibelikannya untuk keluarganya aja nanti jadinya kebanyakan seperti ini kejadiannya. Justru uang istri dimanfaatkan oleh suami. Dia jahatnya kadang suami ini para ibu-ibu, mereka kalau tahu istrinya punya penghasilan, dia cerdik jadinya. Nah, itu kebanyakan yang terjadi. Banyak masalah rumah tangga itu dipicu oleh nih, istrinya punya penghasilan, suaminya tidak. Nah, jadi karena dia tahu istri yang mau aja ngasih dia duit, akhirnya dimanfaatkannya sampai dia tidak mau kerja lagi. Di Pekanbaru ini aja banyak. Nah, kemudian Rasulullah sangat menyayangi anak Ummul Mukminin Khadijah. Jadi Ummul Mukminin Khadijah ini sudah pernah menikah 2 kali, punya anak Hindun dan Halah. Nah, Rasulullah bukan hanya sayang kepada ibunya saja, tapi juga menyayangi anak-anaknya. Nah, jadi kalau para bapak ini yang menikahi janda, jangan hanya berkeinginan kepada istri yang akan diperistrinya saja, tapi anak-anak dari istri ini harus dia sayangi pula. Tapi dalam tanda kutip, kalau anak istri itu udah perempuan remaja, lainlah sayang bapak, Pak. Gatal bapak nama itu, atau genit jadinya. Jangan lain pula, harus ingat batasan juga. Nah, mulai Rasulullah merasakan kenapa nih? Ini Mekah sudah parah betul keadaan. Karena kita tahu kalau dalam orang-orang jahiliyah ini, mereka itu tawaf sudah memakai pakaian ketat, ada yang telanjang, kemudian perempuan bebas bersuamikan berapa orang pun, yang laki-laki juga gitu. Nah, Rasulullah ini menjadi pikiran bagi Rasulullah. Maka Rasulullah menyepi di Gua Hira. Nah, Ummul Mukminin Khadijah mensupport dia. Suaminya ingin menyepi, dia yang menyiapkan barang-barangnya. Didukung oleh Ummul Mukminin Khadijah ketika suaminya ingin dekat kepada Allah. Nah, ini istri, salah satu contoh istri yang soleha, dia mendukung keputusan suaminya kalau untuk taat kepada Allah. Jadi dia tidak memikirkan duniawi lagi. Suaminya ingin berada di jalan Allah, tapi hidup kita mungkin akan kesulitan deh. Tidak apa-apa bang, aku akan tahan bersamamu. Pokoknya asal kau ingin berdekat kepada Allah, aku akan dukung kau. Jadi Ummul Mukminin Khadijah seperti itu. Dia yang menyiapkan makanan. Nah, Rasulullah menyepi di Gua Hira. Sampai akhirnya Rasulullah itu turunlah wahyu yang pertama. Nah, ini di bulan Ramadan awal diturunkannya Al-Quran, yaitu surat Al-Iqra. Jadi Rasulullah waktu itu sedang menyepi, tiba-tiba malaikat Jibril turun, memeluk Rasulullah dengan kuat sekali sampai Rasulullah lemas. Kemudian kata Jibril, Iqra, bacalah. Jadi dipaksa ini kalimatnya, ini paksa nih perintah. Artinya kita ini kalau mau belajar jangan nunggu mood. Kalau nunggu mood nggak bisa, memang harus dipaksa. Kita dengar ceramah masih dipaksa. Memang tidak enak. Orang yang duduk di majelis ilmu itu orang-orang kuat. Tahan dia duduk. Padahal itu sangat membosankan. Karena memang suasananya pasti iblis tidak suka. Makanya berat pahala orang yang duduk di dalam majelis ilmu itu, wa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga untuknya. Karena kenapa sebesar itu? Karena berat untuk duduk di pengajian. Kalau bapak yang duduk depan saya ini pun kalau tidak ada urusan ini pasti keluar juga nih. Cuman cuman lah. Mereka jaga alat juga, jaga kamera ya juga terpaksa duduk. Padahal udah nguap, tidak tahan sebetulnya. Nah, kemudian dipaksa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi dipaksa Rasulullah untuk membaca. Habis surat ayat ini turun, Rasulullah ketakutan yang teramat sangat. Kemudian lari dari Gua Hira, lari turun ke rumah. Sampai di rumah Rasulullah, Khadijah, selimuti aku. Saking takutnya Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Ummul Mukminin Khadijah bukan selimut yang diambilnya, langsung dia lari dipeluknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pernah diceritakan oleh Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah, sehingga marah Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, waktu aku menerima wahyu di Gua Hira dulu, aku sangat takut melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Aku berlari turun. Sampai di depan rumah aku berteriak, Khadijah, selimuti aku. Karena tidak ada selimut Aisyah.
Khadijah langsung memeluk tubuhku. Tentram rasa jiwaku nih Aisyah. Sakit hati Aisyah dengar. Udahlah tuh, muak orang dengarnya. Khadijah aja kau ceritakan. Aku lebih cantik daripada Khadijah. Semua istrimu cuma aku sendiri yang perawan. Nggak usah kau sebut-sebut juga Khadijah itu lagi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak ada satupun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Nah, ini yang suami hebat ini. Walaupun istri sudah meninggal dunia, tidak bisa istri yang lain menjelek-jelekkannya. Kalau kita sekarang udah meninggal, istri nikah lagi. Oh, ngomong sama istri muda nih, pasti yang hebat-hebat aja semua. Salut abang nengok kau nih dek. Bikin kopi itu mantap aja ukurannya terus. Mendiang kakak lu asal bikin kopi, mual perut abangnya dibuatnya. Habis diburuk-burukkannya. Sampai batuk-batuk istri dikubur ditanya mereka. Kena buruk-buruk, kan udah mati pun kena dia. Jadi bela istri kita. Jangan pernah menjelekkan istri kepada seorang manusia pun. Ini kunci sukses berumah tangga. Jangan pernah jelekkan istri kepada siapapun. Tanggung sendiri, tidak tahan, ganti baru. Jangan sampai dijelek. Enggak, iya, kalau tidak tahan lebih baik ganti baru. Ini kadang sudah pagi diceritakannya ke kawan-kawannya di kantornya, sakit betul aku nengok suami aku nih. Berkelakuan terus saja dia. Oh udah, pokoknya besok kawan tolong kak ya, aku mau ke pengadilan agama. Udah semangat kawan-kawannya ngawankan dia dan nelpon suaminya. Iya mas, nanti adek pulang. Nggak bangkit takutnya balik. Kawan udah emosi semuanya. Tiap hari dijelekkan ya suami. Yang suami gitu pula. Tiap hari menjelekkan istri juga. Tapi rupanya dia tetap juga seperti biasa dengan istrinya. Lebih baik jangan ceritakan kepada siapapun dan tidak tahan, kita lagi rasanya udah selesaikan di pengadilan. Tapi jangan pula habis pengajian ini pergilah langsung pengadilan, saya nanti yang kena, tolong tengganglah waktunya, agak seminggu sudah pengajian ini lah. Nah, janganlah langsung, kalau langsung nanti saya kena, nanti dituduh memprovokasi orang bercerai. Daripada menjelek-jelekkan pasangan. Nah kemudian apalagi kata Rasulullah, dia benarkan aku di saat orang mendustai aku Aisyah. Dan dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada yang mau membantu. Jadi jangan pernah kau berkata seperti itu tentang Khadijah. Sejak itu kata Ummul Mukminin Aisyah, aku tidak mau lagi menceritakan tentang Khadijah. Jadi para istri udah maklum aja, Rasulullah sangat cintanya kepada Ummul Mukminin Khadijah. Nah waktu dipeluk oleh Ummul Mukminin Khadijah itu tentram hati Rasulullah. Kemudian apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Wahai suamiku, jika orang itu datang lagi, tolong beritahu aku, pasang badan dia sebagai istri. Jangan sampai khawatir suaminya. Kau tidak perlu takut suamiku. Tidak mungkin yang mendatangimu itu jin atau setan. Karena kau orang yang gemar bersedekah. Kau suka membawakan beban orang yang berat. Kau suka menjalin hubungan silaturahim. Tidak mungkin ada jin dan setan yang mengganggumu. Jadi dari perkataan Ummul Mukminin Khadijah ini, kita tahu untuk supaya tidak kesurupan itu kita mesti rajin silaturahim. Kemudian rajin bersedekah, rajin membantu orang dalam dia membutuhkan bantuan. Orang seperti ini amat sulit bagi jin untuk merasukinya. Dari perkataan Ummul Mukminin Khadijah tadi. Jadi kalau ada orang-orang kesurupan itu sebetulnya selain dia harus diruqyah, mungkin silaturahimnya terganggu, mungkin dia kurang bersedekah, mungkin udah nampak dia orang keberatan membawa barang, tetapi dia tidak mau menolongnya. Kita sebetulnya banyak peluang untuk sedekah setiap hari. Bukan hanya memberi uang. Nah kemudian apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Kalau dia datang lagi, beritahukan kepada aku. Jadi Ummul Mukminin Khadijah, daripada suami aku yang risau, biar aku yang risau. Ini ciri istri yang soleha. Dia tidak ingin suaminya khawatir. Pandai dia menenangkan jiwanya. Ini kadang panik suaminya dibuatnya. Dia abang ada masalah tuh, abang bodoh, nak pandai betul abang main tuh. Orang caranya gini, malah dibodoh-bodohkannya suaminya dia. Jadi dibuat suami tenang. Begitu Ummul Mukminin Khadijah sedang membersihkan tempat tidur, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, Khadijah, dia datang lagi. Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Khadijah? Dia peluk Rasulullah, kemudian dia katakan, wahai suamiku, duduklah engkau di paha kananku, di pangkunya suaminya. Bayangin tuh Bu. Ibu, hati-hati buat amalan ini Bu. Ukur berat badan suami, nanti terberat patah paha Ibu.
Didudukkan oleh Ummul Mukminin Khadijah, kemudian ditelungkupkannya muka Rasulullah di bahunya. Dia katakan, tutup matamu suamiku. Sekarang coba buka. Apakah kau masih melihatnya? Udah ditutup pakai bahu Ummul Mukminin Khadijah. Kata Rasulullah, masih Khadijah, aku masih melihatnya. Aku sangat ngeri. Sekarang pindah engkau di paha kiriku. Ditelungkupkan lagi muka Rasulullah. Sekarang coba buka matamu. Apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Sekarang coba duduk di hadapanku suamiku. Pandang wajahku. Apakah kau masih bisa melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti yang menemuimu malaikat. Gitu cara untuk mendeteksinya. Jadi kalau suami ibu kejang-kejang pulang, meracau-racau dia, coba buat ini. Duduk abang dulu bang di paha kanan aku bang. Telungkupkan mukanya. Coba buka mata bang. Masih nampak bang? Masih dek, tambah takut abang. Duduk abang di paha kiri aku bang. Telungkupkan mukanya lagi. Tengok lagi. Buka mata bang. Apa abang masih menengoknya? Masih dek, tambah ngeri abang. Sekarang duduk abang di depan aku bang. Tengok muka aku. Kata suami, lebih parah lah muka aku dari aja. Takut nanti. Jadi ini cara Ummul Mukminin Khadijah menenangkan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang membuat Rasulullah ini sangat cintanya kepada Ummul Mukminin Khadijah, kejadian itu diceritakan oleh Ummul Mukminin Khadijah kepada sepupunya lagi. Nah waktu mau jadi dulu kan cerita lagi ke Waraqah bin Naufal. Nah setelah Rasulullah menerima wahyu ini, diceritakan lagi kepada Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, tidak salah lagi. Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Wahai Muhammad, alangkah bahagianya aku jika aku masih hidup ketika kau diusir oleh kaummu. Terkejut Ummul Mukminin Khadijah. Apakah nanti suamiku ini akan diusir oleh kaumnya? Betul Khadijah. Karena tidak ada orang yang membawa risalah ini melainkan dia dimusuhi oleh kaumnya. Jadi setiap orang yang berniat baik pasti akan dimusuhi oleh orang lain. Siapapun, orang akan berusaha memfitnah sehingga yang benar itu akhirnya terlihat menjadi salah. Justru yang salah terlihat benar. Kita syukur sekarang media ini cepat. Jadi tidak bisa lagi orang mau memfitnah, cepat ada klarifikasi. Jadi itu untungnya pada masa sekarang ini. Sulit orang memfitnah. Kalau dulu kan kita telan aja bulat-bulat. Kalau sekarang langsung ada klarifikasi apa kronologis peristiwanya. Jadi alhamdulillah nih berkat ada media ini sekarang. Nah jadinya Ummul Mukminin Khadijah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Nah sampailah akhirnya betul-betul terjadi apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Semua keluarga Rasulullah memusuhi Rasulullah kecuali Abu Thalib. Semua masyarakat Quraisy memusuhi Rasulullah. Hanya beberapa gelintir orang yang masuk Islam. Kemudian bagaimana supaya Rasulullah dan para sahabat ini jerah? Boikotlah. Diboikotlah keluarga Bani Hashim. Tidak boleh nikah dengan Bani Hashim. Tidak boleh bermuamalah. Tidak boleh bergaul dengan Bani Hashim. Jadi lama-lama harta Ummul Mukminin Khadijah habis. Nah tidak bisa juga membeli makanan. Tidak gaulan. Nah adalah orang yang menyelundupkan makanan. Nah di saat seperti inilah kesetiaan Khadijah betul-betul terbukti. Dia dampingi Rasulullah selama dalam pengasingan itu sampai air susu Ummul Mukminin Khadijah yang adalah darah karena sulitnya makan, dedaunan yang dimakan. Betul-betul dia dampingi Rasulullah. Orang yang dahulunya kaya raya dan terpandang habis menjadi miskin berdampingan dengan Rasulullah SAW. Jadi memang ketika kita memilih hidup baik di jalan Allah ini, ada kebahagiaan lain. Di harta mungkin tidak, tapi ada kebahagiaan lain yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Ada orang yang sudah kaya raya dia, tapi hidupnya tidak tenang. Berusaha dia menenangkan jiwa dengan membeli ini, membeli itu, tapi tidak risau. Ada orang rumahnya cuma lampu togok saja, tapi bahagia betul hidupnya rasanya. Ada kebahagiaan lain. Jadi ketika kita berada di jalan Allah, mungkin secara duniawi kita hancur, tetapi secara kepuasan batin itu kebahagiaannya luar biasa, yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa untuk dirasakan oleh siapapun. Nah kemudian begitu lepas pemboikotan, yang pertama meninggal adalah Abu Thalib. 3 hari setelah Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Nah ini lagi nih kehebatan Ummul Mukminin Khadijah. Kalau suaminya, kebiasaan Ummul Mukminin Khadijah itu apa? Dia berdiri menyambutnya. Nah ini yang tidak dilakukan istri sekarang.
Mungkin kalau jujur-jujur kita bertanya nih, masih ada enggak istri yang mengamalkan ini? Kalaupun ada, 1 sampai 10. Dan pembayaran balik macam awal balik. Mau pulang-pulang lah, enggak lah. Ditelepon pun kadang enggak lagi. Tapi kalau menjelang gajian tuh, tiap sebentar WA, tiap sebentar V-call. Udah terima duit, selesai habis, bayar kredit ini, bayaran surat ini, enggak ada disambutnya lagi. Jadi penyambutan ini sudah tidak ada lagi. Ini bagi yang mau menikah, ini diingat betul nih. Suami itu kita datang. Kita aja pergi ke acara pesta orang, pasti ada yang nyambut tamu. Disambut itu rada rasa dihargai kita. Kalau sempat kita pergi pesta, tidak ada yang nyambut, ya pasti jadi cerita nanti. Lain mbak, pestanya tidak ada orang yang nyambut di depan. Jadi disambut itu bahagia, apalagi istri menyambut suaminya. Nah itu kebiasaan Ummul Mukminin Khadijah. Nah tetapi sayang, cara ini justru bukan orang Islam lagi yang mengamalkannya. Justru diamalkan oleh perempuan nakal. Nah makanya ada seorang pelacur menulis buku, dia tulis buku kenapa suami kalian jatuh ke pelukan kami sementara kecantikan kalian lebih daripada kami. Nah kalau kita jujur, jauh lebih cantik istri halal sebetulnya daripada perempuan nakal. Tapi mengapa mereka lebih menarik? Apa jawaban mereka? Kami memberi penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya apa? Dandan. Nah ini nih, ibu-ibu nih ke kantor dan minta ampun di rumah berserak, dia sampai ada suami bilang bau bawang Ustaz di rumah Ustaz, rambut kusut Ustaz. Tapi kalau ke kantor nggak tanggung rapinya, bersih, dandan. Nah ini harus diperhatikan. Nah perempuan menjelang suami pulang, kayak kami tidak tahu Ustaz kapan suami kami pulang, itu tidak ada alasan. Karena lawan ibu-ibu banyak di luar bu, percayalah. Jadi harus dan. Nah, Ummul Mukminin Khadijah mengamalkan dandan. Kemudian penyambutan pelacur itu jauh lagi laki-laki itu udah batinnya tuh. Om kemana aja? Aku kangen Om. Apa ndak terbang-terbang pesan bapaknya? Kemarin ada dia acuhkan istrinya. Jadi teman gini lah bu, janganlah ibu amalkan sekarang, udah terlambat bu. Kalau sempat ibu amalkan, terlalu suami ibu nanti pas pulang, abang kemana aja, aku kangen apa kok nih, ninggal kamu nggak pernah macam ini. Nah, itu pula nanti kalau udah terlanjur nggak usah lama lagi. Nah ini yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah. Di hari terakhir itu dia sambut suaminya datang, tetapi sudah tidak lagi berdiri. Maka kata Rasulullah, jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Waktu Ummul Mukminin Khadijah duduk itu berlinang air matanya. Kata Rasulullah, wahai Khadijah, kenapa kau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya kau tangiskan Khadijah. Tidak ya Rasulullah. Yang aku tangiskan saat ini, aku melihat perjuangan dakwahmu panjang. Hartaku sudah tidak ada lagi untuk bisa menolongmu. Jika aku mati lebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan menyeberangi lautan untuk berdakwah, tolong gali kuburku, susun tulangku satu persatu, jadikan jembatanmu ya Rasulullah. Nah ini yang soleha. Habis masalah, jadikan ini sebagai jembatanmu. Istri sekarang meninggal, pesannya kepada suaminya, abang kalau aku mati bang, jangan abang coba-coba nikah lagi. Sempat nikah abang gentayangan, aku percayalah bang, kupas abang tiap malam, bang aku buat. Jadi ini bedanya itu, menjadi istri yang solehah itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi itu bisa dipelajari. Awalnya mungkin dipaksakan, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Mungkin tidak serta-merta bisa seperti itu, tentu bertahap-tahap. Di mana kesalahan kita perbaiki. Jadi rumah tangga yang baik bukan rumah tangga yang ada pertengkaran. Justru rumah tangga yang ada pertengkaran, kemudian mereka berkomitmen untuk memperbaiki. Kajian ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Jaga kesehatan dan bersyariah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.